Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini, hari yang ke-18 ya di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, iman, dan juga ihsan. Begitu juga kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita mampu untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Insyaallah menjelang berbuka kita akan melanjutkan kajian kita ya. eh, Pembacaan kitab Duror Ramadaniyah yang kita masuk insyaallah untuk hari ini, yaitu kita akan bacakan Al-Majlis Ats-Tsalitsa Asyar, majelis yang ke-13. Judulnya di sini adalah Akhlak As-Shaimin, yaitu akhlak orang-orang yang berpuasa bagian yang pertama. Alhamdulillahil alimil khallaq wassama baina ibadihil arzaq wal akhlaq wa ja'ala akmalahum imanan ahsanahum khuluqa wassalatu wassalamu ala man kana akhsya al-khalqi lillahi wa atqa. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, ya, Al-Khallaq, wa qassama baina ibadihil arzaq, yang telah membagikan kepada hamba-hambanya rizki-rizki dan juga akhlak, ya. Wa ja'ala akmalahum imanan wa ahsanahum khuluqa, dan juga Allah Subhanahu wa taala ya telah menjadikan bagi kalian ya orang yang paling sempurna imannya dan paling baik akhlaknya. Dan selawat serta salam kepada orang yang lebih takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna shauma wal akhlaq qarinan. Ketahuilah bahwasanya puasa dan akhlak itu adalah dua hal yang saling beriringan. Wasilatu bainahuma wathiqatun jiddan, dan hubungan atau relasi antara keduanya itu sangat kuat sekali, yaitu puasa dan akhlak. Fa fi shaumi tahdzibun lil akhlaq. Dalam puasa itu terdapat penyempurnaan kepada akhlak. Wa fihi tasfiyatun mimma ya'laku bin nafsi min khisali sayyi'atin, ya. Di dalam puasa itu ada tasfiyah, ya, ada pembersihan, ya, dari hal-hal yang dapat kemudian menggantungkan jiwa dari, yaitu perkara-perkara yang buruk, ya. Dengan puasa akan membersihkan jiwa kita ini dari hal-hal yang sayyi'ah, yaitu hal-hal yang buruk, ya. Wa tarwiduha ala iktisabi khisalin thayyibatin. Dan juga dengan puasa ini juga akan dapat menjinakkan jiwa, ya, untuk dapat meraih, ya, yaitu perkara-perkara yang baik, yang thayyib, ya, dengan puasa, ya. Sabata an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dan telah sah dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ini salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qaimi bil laili adh-dhami bil hawajiri, ya. Sesungguhnya seseorang itu dia dapat meraih kebaikan akhlak, ya, darajatal qaim bil lail, ya, seperti derajatnya orang yang senantiasa melaksanakan qiyamul lail. Adh-dhami bil hawajiri, ya, yang mana dia itu diibaratkan yaitu adh-dhami, yaitu yang haus, ya. Al-hawajir diartikan sebagai yaitu pengembara, ya. Jadi orang yang dia itu baik akhlaknya, dia menggapai
setara ya dengan orang yang senantiasa ya qaim bil lail, senantiasa qiyamul lail dan berpuasa di siang hari. Maksudnya begitu. Ya. Jadi dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, ya maka akan diraih pahala ya setara dengan orang yang senantiasa qiyamul lail dan juga orang yang senantiasa puasa di siang hari. Wa qad ijtama'a thalathatu fi Ramadan, dan telah terkumpul yaitu 3 perkara di bulan Ramadan. Apa saja? Yaitu as-shaum, puasa, wa qiyamul lail, dan juga salat qiyamul lail, salatut tarawih, wa husnul khuluq, dan juga apa? Akhlak yang baik. Ini di bulan Ramadan, ya. Fama a'dhama Ramadan, betapa agungnya bulan Ramadan. Wa ma a'dhamahu min ghanimatin, dan betapa besarnya ghanimah, harta rampasan yang akan bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Ya tentu harta di sini adalah yang bersifat untuk perbekalan kita di akhirat kelak ya. Ghanimah di sini. Ya. Wa sahha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahru. Ya, betapa banyak orang yang puasa, ya, dia tidak mendapatkan dari puasanya itu melainkan hanya lapar saja, ya. Dan betapa banyak orang yang melaksanakan qiyamul lail, ya, yang mana dia tidak dapatkan pada qiyamul lailnya melainkan hanya begadang di malam hari saja. Ya, mengapa bisa demikian? Ada orang puasa tapi dia tidak dapat pahala puasa. Ada orang yang salat qiyamul lail, ya, semalam suntuk, tapi dia juga tidak dapat pahala qiyamul lail. Ya, mengapa demikian? Nah, dijelaskan di paragraf berikutnya. Wa hadza mahmulun ala man shama wa lam yukhlis an-niyah. Ya, hadis di atas itu ya bisa kita maknai ya, yaitu bagi orang yang puasa tetapi tidak ikhlas niatnya. Ini kemungkinan yang pertama. Ya, niatnya tidak ikhlas. Maka ketika niatnya tidak ikhlas, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dia pahala, ya. Maka puasanya hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Aulam yatajannab al-kadzib wal buhtan wal ghibah, atau orang yang puasa tetapi kemudian dia tidak menghindari atau menjauhi dusta, ya, kadzib, buhtan, wal ghibah, dan juga yaitu ghibah, membicarakan orang lain. Ya. Jadi dia puasa tetapi tidak berhenti dari dusta, tidak berhenti dari yaitu al-buhtan, ya, ya, bohong, ya. Kemudian ghibah dan juga membicarakan orang lain. Wa nahwaha minal manahi, dan yang semisalnya dari larangan-larangan berpuasa. Fayahsul lahu al-ju'u wal atasyu, maka yang hanya dia dapatkan hanya sekedar lapar dan juga haus saja. Wala yahsul lahu thawab, dia tidak dapat pahala. Orang yang puasa tetapi ia tidak kemudian menjauhkan diri dari perkataan dusta dan juga menggibah orang lain, maka dia tidak mendapatkan dari puasanya melainkan hanya haus dan lapar saja, dan tidak dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Au huwa alladhi yuftiru 'alal haram, ya. Atau ya bisa juga maknanya orang yang puasa tidak mendapatkan dari puasanya melainkan hanya lapar saja, maknanya adalah ia yaitu berbuka dengan perkara yang haram, ya. Wala yahfaz jawarihahu, dia tidak menjaga anggota tubuhnya anil atham, dari perbuatan dosa, ya. Dan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari hal-hal yang demikian, ya. Fasaumu, kita lanjutkan pembacaan kitabnya, yamna'u minar rafas. Ya, puasa itu mencegah seseorang dari rafas. Puasa mencegah seseorang dari rafas. Ya, apa sih itu rafas? Nanti kita akan bahas, ya. Fafis sahihain, dalam sahihain, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian itu berpuasa, maka janganlah mengatakan rafath. Ya, jangan berbuat rafath. Apa itu rafath? Wa rafathu, yang dimaksud dengan rafath adalah huwa al-kalam al-badhi al-fahish. Perkataan yang badhi, yaitu yang kotor, al-fahish yang jorok, ya, yang mengarah kepada hubungan badan, ya. Fasaim, ya, orang yang berpuasa, yahfadhu siyamahu, ia menjaga puasanya, wa yasunu lisanahu, ia juga menjaga lisannya, wa khususan ma'a kathrati al-fuhshi wat tafahhushi fi asrina, ya. Khususnya kata beliau di sini, yaitu dengan tersebarnya, yaitu al-fuhsh, ya, hal-hal yang mengarah kepada yaitu hal-hal yang jorok, ya, yang ada di zaman kita sekarang ini. Ya, orang yang puasa harus menjaga itu semua. Ya, ya ini beliau berbicara seperti ini, ya beliau tinggal, ya para penulis di Arab Saudi. Ya. Bagaimana melihat kondisi di Indonesia, ya? Luar biasa. Perempuan-perempuan tidak menutup auratnya, ya, tidak pakai hijab. Terbuka dadanya, terbuka, mohon maaf ya, pahanya. Ya di Indonesia begitu. Apalagi kita lihat yaitu apa? Di handphone, ya. Di sosial media, ya. Makanya ya jangan sering-sering buka sosial media kecuali memang isinya adalah yang baik-baik saja. Kita batasi, ya. Ya, dan juga jangan sering-sering keluar rumah, ya. Karena di luar isinya ya wanita-wanita yang terbuka auratnya. Ya kecuali kalau kita tinggal memang di lingkungan yang alhamdulillah, ya, yang wanitanya bisa menutup aurat. Kalau tidak ya bahaya. Kita jaga puasa kita. Jangan sampai puasa tapi matanya apa? Melihat hal-hal yang diharamkan. Ya, waliyadzubillah. Fal alfadhu an-nabiyatu wan nikatu al-badhi'atu ghadat fakihata al-majalisi. Ya, lafaz-lafaz yang porno, ya, yang mengandung kepada perbuatan jorok, ya, hubungan badan, wan nikatu al-badhi'atu, dan juga candaan-candaan yang kotor, ya. Itu menjadi apa? Menjadi hidangan yang ada di majelis-majelis, ya. Ya, hidangan di majelis-majelis. Orang ketika berkumpul, ya, pembicaranya nggak jauh dari itu. Ini menimpa, ya, kaum muslimin. Ya, di mana saja mereka berada, itu yang terjadi sekarang. Wasarat syai'an mutadawilan, ma'lufan fi wasail tawasul al-ijtimai. Dan yang demikian itu menjadi perkara yang tersebar luas, ya, di sosial media. Wa ba'dil baramijil i'lamiyah duna haya, ya. Dan juga acara-acara, ya, yaitu apa? Televisi dan seterusnya, ya. Tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa malu. Bahkan di bulan Ramadan, ya. Ya acara misalkan menjelang berbuka puasa, acaranya adalah acara canda tawa yang mengumbar aurat, ya. Acara sahur tapi isinya acara-acara yang, ya, mengundang aurat perempuan, ya, di situ. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang terjadi. Maka ya, jauhi, ya. Jangan kita, ya, kemudian melihat yang demikian. Kita peringatkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, jauhi yang demikian, ya. Wasaumu yamna'u minat tasyabbuhu bil jahilin wasufaha. Kemudian berikutnya di antara akhlak yang ada di bulan Ramadan, ya, bahwasanya puasa itu mencegah kita dari menyerupai orang-orang bodoh, orang-orang yang pandir, ya, orang-orang yang bodoh, ya. Rawa Syaikhan, diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, yaitu Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu bagaikan perisai. Puasa bagaikan perisai yang menghalangi, membentengi orang yang puasa dari maksiat. Fala yarfuth wala yajhal. Janganlah mengucapkan ucapan rafath, ya, yang berhubungan dengan hubungan badan, ya. Nggak boleh. Ya bahkan rafath itu kalau kepada istri kita pun nggak boleh. Ya di bulan Ramadan. Ya.
Ya, rafath kepada istri sendiri nggak boleh di bulan Ramadan. Ya di siang hari, maaf. Di siang hari di bulan Ramadan. Saat puasa nggak boleh. Ya. Karena akan membangkitkan syahwat ya, bahaya. Wala yajhal, dan juga nggak boleh bertindak bodoh. Ya, seperti apa bertindak bodoh? Disebutkan di sini, aila yanbaghi an yaf'al syai'an min af'ali ahlil jahal. Ya tidak selayaknya seseorang yang berpuasa itu melakukan sesuatu dari perbuatan-perbuatan orang-orang bodoh. Qasiyah, seperti berteriak-teriak, ya, teriak-teriak, nggak jelas, teriak-teriak nggak jelas ya. Fatarahu mubtari'idan. Maka kamu lihat orang yang puasa itu mestinya itu menjauhi anis safah, yaitu tindakan bodoh. Wal hamajiyah, yaitu tindakan barbar ya, liar ya. Muta'addiban bi adabil Islam, orang yang puasa itu mesti dia beradab dengan adab Islam. Muhtafidhan bihudu'ihi wa waqarihi. Ya harus menjaga ketenangan ya, yaitu apa orang yang berpuasa ya bersikap waqar ya, tenang, teduh ya, nggak teriak-teriak. Kalau bicara pun bicara ya tidak teriak-teriak. Ya, itu adalah akhlak orang yang berpuasa. Wa fi sahihain, dalam sahihain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila salah seorang di antara kalian itu saum ya, fala yarfuth wala yaskhab, ya maka janganlah ia yaitu berkata rafas dan juga tidak bertindak dengan tindakan ya orang bodoh, ribut ya, gaduh ya, jangan ya, ribut gaduh itu ciri-ciri orang bodoh itu ya. Orang akhlak Islam nggak begitu, nggak ngajarin seperti itu ya. Fanahan ihdatsid dajjah, ya di hadis ini larangan bagi orang yang berpuasa itu untuk melakukan ad-dajjah ya, yaitu sensasi, wasiyah, yaitu teriak-teriak ya, asna al-mujadalah awil khisam wa nahwihima, ya di tengah-tengah kita sedang berdebat ya, atau sedang kita menghadapi apa permasalahan ya, kita nggak boleh teriak-teriak itu di bulan puasa. Misalkan kita sedang berselisih ya dengan orang lain ya, perselisihan ya, mungkin perselisihan terkait dengan apa ya, jualan misalkan, terjadi perselisihan, maka jangan teriak-teriak ya di bulan Ramadan nih, di siang hari di bulan Ramadan ya, jangan teriak-teriak ya, ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut dan seterusnya ya. Itu tentang apa, akhlak yang kedua. Akhlak yang ketiga, wasaumu yamna'u minal muqatalati wasyijari wassibabi wa yad'u ila takhalluqi bil hilmi wa kadhmi al ghaidhi wal afwi was safhi. Berikutnya, bahwa puasa itu mencegah seseorang dari al-muqatalah, yaitu saling membunuh ya, wasyijar, bertengkar, berkelahi, wasibab, dan juga saling mencela ya. Wa yad'u ila takhalluqi, puasa itu mengajarkan kita untuk berakhlak yang baik, bil hilm, lemah lembut, kalmil ghaidh ya, wal afwi, ya ini sama, itu memberikan ampunan, memberikan maaf ya kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Itu puasa mengajarkan akhlak yang baik. Yaitu apa tadi? Berlemah lembut, memberikan maaf, ampunan kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Wa inna minal mu'sif ayyuhal ahibbah, dan diantara hal yang sangat disayangkan, wahai saudara-saudara yang kami cintai, anna siyama yartabitu indal ba'di bisyarasah wal asabiyah. Ya. Jadi sebagian orang itu eh, menjadikan puasa itu memiliki kaitan ya dengan apa? Yaitu sifat asyarasah, ini keganasan artinya. Wal asobiyah, ya asobiyah, fanatisme. Ya, wahidatit toba, yaitu karakter yang tajam, yang keras ya. Wa ta'akkuril mizaj, ya. Ini adalah yaitu suasana hati yang itu apa, yang membara, yang panas gitu ya. Jadi bawaannya itu ya apa, kesal ya. Sebagian orang begitu. Jadi kalau udah puasa itu bawaannya marah-marah ya, ya teriak-teriak
ya. Nah, ini nggak sesuai dengan akhlak Islam yang demikian. Ya. Fal na'mal ala ilgha hadhihi surah, maka sudah semestinya kita untuk membuang gambaran yang menyelisihi yang sudah semestinya. Ya, fal na'mal ala ilgha hadhihi surah al-mukhalifah lima yanbaghi an yakuna alaihi shaim. Jadi kita sudah semestinya membuang ini, ya, yaitu apa? Gambaran yang menyelisihi yang sudah semestinya dilakukan oleh orang yang berpuasa. Nggak semestinya itu orang yang berpuasa itu seperti itu, ya. Nggak layak orang yang berpuasa itu seperti itu. Faqad rawa asy-syaikhan, diriwayatkan oleh dua syekh, yaitu Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Apabila ada salah seorang di antara kalian, ya, yang kemudian mengalami sabun, itu ya, yaitu di apa? Dicela, dihinakan, ya. Au qatalahu, atau ya di sini qatalahu, diperangi artinya, ya. Ya, mungkin bertengkar, berkelahi gitu kan, diajakin berantem gitu. Fal yakul, maka katakan. Apa kita katakan kepada orang tersebut? Inni mru'un shaim. Ya, sesungguhnya saya sedang puasa. Ya, jadi kata para ulama, dianjurkan ketika kita misalkan terlibat perselisihan, ya, dan kemudian orang itu sudah ngata-ngatain kita misalkan, ya, mencela kita, mencaci maki kita gitu, ya. Bahkan mungkin kita udah ditunjuk-tunjuk gitu ya sama dia gitu, dia udah kesel banget sama kita. Kita jangan lawan, tapi dianjurkan kita mengatakan inni mru'un shaim. Ya, kalau orang yang nggak paham bahasa Arab, ya kita terjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Saya lagi puasa. Ya, saya sedang puasa. Kalau orang yang paham, ya dia akan mengerti. Tapi kalau orang nggak paham, yang bingung nih. Nantangin lagi dia malah kan. Emang kenapa kalau kamu puasa? Gitu. Jadi kita kasih tahu, ya. Ya, itu muskilahnya di Indonesia, udah nggak paham bahasa Arab, ya nggak paham agama, tuh orang Indonesia begitu. Ya. Nggak paham bahasa Arab, nggak paham agama, ya, bulan puasa nggak puasa, ya, sholat tidak sholat, ya, kerjaannya kelahi, tengkar. Ini musibah kita hidup di Indonesia itu banyak-banyak sabar, ya, banyak-banyak sabar. Makanya, ya, dakwah itu sangat penting sekali, ya. Nah, kita lihat di bulan puasa, ya, banyak orang yang kemudian berkelahi, bertengkar, bahkan saling membunuh, ya, waliyadzubillah, ya. Ya, semoga kita dijauhkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang demikian, hal yang tidak kita inginkan, ya, bertemu dengan orang-orang juhala, ya, orang-orang bodoh, ya, yang demikian. Maka apa sih, kenapa kita harus mengatakan ini mru'un shaim? Apa faedahnya? Kita lihat di sini, ai falyu'lin bilisanihi. Maka mesti dia umumkan dengan lisannya. Dzalika, hal yang demikian, yaitu apa? Perkataan inni mru'un shaim. Apa fungsinya? Liyakuffa khasmuhu anhu, agar orang yang berselisih itu, bertengkar dengan kita, dia apa menyelesaikan, ya, menahan, ya, dia tidak kemudian melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Fayakunu qauluhu hadza mutadamminan linahyihi anisyatam. Nah, maka perkataan ini inni mru'un shaim itu mengandung, ya, larangan dari asyatam, mencela, ya, mencaci maki. Wali taubihihi alaihi, dan juga, ya, taubih, yaitu celaan, ya, bagi orang yang melakukan perbuatan tercela atau perkataan yang tercela. Ya, jadi perbuatan apa tadi, saling memukul, saling berteriak-teriak, ya, saling mencaci maki, itu tercela dengan ada ucapan sesungguhnya saya puasa. Jadi kalau kita mengatakan saya sedang puasa, ya, nggak usah berantem, nggak usah bertengkar, nggak usah berkelahi. Kenapa? Saya sedang puasa. Ya, itu ucapan itu adalah ucapan seolah-olah untuk apa? Taubih, merendahkan
menghinakan, ya, yaitu apa? Perbuatan yang tercela tadi. Ya. Jadi cukup kita katakan inni mru'un shaim, ya. Atau kalau tadi orang yang nggak paham bahasa Arab, ya kita terjemahin aja, saya sedang puasa, ya, sedang puasa. Ya, kita nggak perlu berantem gini lah, ya. Itu. Ya, kalau Allah Ta'ala berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ya, khudh. Kalau dalam bahasa Arab artinya ambillah al-afwa, ya, maaf, ampunan. Wa'mur bil urf, perintahkan yang ma'ruf, dan ya a'rid, ya, jauhilah dari orang-orang yang bodoh. Apa sih maknanya khudil afwa? Ya, disebutkan di sini khudil afwa ai ikbal ma tayassara min akhlaqin nas. Ya, kamu terima saja apa yang mudah dari akhlak manusia. Ya, manusia itu akhlaknya macam-macam. Ya, kamu terima saja, udah terima saja. Gitu ya maksudnya, ya. Fa in wajadta minhum khuluqan thayyiban faqbalhu. Kalau kamu mendapati ada di antara mereka akhlaknya baik, terima. Alhamdulillah, ya. Kita punya tetangga yang baik-baik, alhamdulillah, terima. Ya, kita punya teman-teman apa satu kantor atau satu kerjaan yang baik-baik, alhamdulillah, terima. Wa ma ja'aka min ghairi dzalika fasfah anhu wa tajawazhu. Nah, kalau kamu kemudian, ya, ada orang yang datang kepadamu, ya, atau kamu mendapati orang yang kemudian tidak seperti itu, yang tidak baik akhlaknya, ya, maka berikanlah maaf kepadanya. Ya, kalau bahasa kita mungkin, ya, anggap wajar. Ya, wajar lah. Ada yang demikian tuh wajar. Udah maafkan saja, udah. Ya, jangan apa kita bawa dendam, ya. Udah maafkan. Ada orang yang salah, berbuat salah pada kita, ya kita maafkan lah. Udah. Karena manusia beda-beda akhlaknya. Ada yang baik, ada yang jelek, yang buruk. Ya, hal-hal yang tidak mengenakan hati kita, ya sudah, maafkan, sudah. Ya sudah gitu, ya. Nggak usah diperpanjang, nggak usah dikatakan nanti dituntut di akhirat. Ada orang model begitu, ya sudah, maafkan. Ya, hati kita ya tenang seperti itu, ya sudahlah, cukuplah gitu, ya. Saya nggak mau perpanjang lah, udah cukup dah gitu, ya. Thumma amara Allah Ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an ya'muru an-nasa bil ma'ruf. Kemudian pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan manusia, yaitu melakukan hal-hal yang ma'ruf, yaitu perbuatan yang ma'ruf. Apa itu yang ma'ruf? Adalah wa huwa alladhi yuqirruhu asy-syar'u wal fitru as-salimatu. Perbuatan yang ma'ruf adalah perbuatan yang ditetapkan oleh syariat dan fitrah yang selamat, wa tatma'innu ilaihi an-nufusu al-mustaqimatu, dan yang mana jiwa juga merasa tenang kepadanya. Nah, jiwa yang istiqomah itu merasa tenang terhadapnya. Itulah perkara yang ma'ruf. Jadi 3 hal. Kalau ditetapkan oleh syariat, kemudian fitrah yang lurus, ya, dan juga jiwa kita itu menjadi tenang dengannya. Itulah perkara yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya, ya, agar memerintahkan manusia, ya, melakukan perbuatan yang ma'ruf. Wa in yu'ridu amman jahila alaihi. Ya, wa in yu'rid wa an yu'ridu afwan. Wa an yu'ridu amman jahila alaihi. Dan diperintahkan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpaling dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ya, orang-orang yang jahil. Orang jahil kita, ya sudahlah, sudah biar dia namanya orang jahil, ya. Jangan kita terlalu ambil pusing, ya, gitu. Fa idza safiha aw asa ilaihi fala yu'akhidhuhu bizallatihi. Ya, fa idza safiha aw asa ilaihi. Kalau ada orang yang kemudian berbuat buruk, ya, berbuat jelek kepada kita, maka jangan kemudian kita menghukumnya. Ya, jangan kemudian kita menghukumnya. Ya, dengan ketergelinciran orang tersebut. Ya, mungkin dia salah, mungkin dia ini, jangan kita hukum, biarin sajalah. Ya, kenapa? Wa'mur bil urfi. Ya, wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Khudil afwa. Ya. Ya sudahlah, berikanlah maaf, ya. Berikanlah pengampunan, maaf kepada orang.
Ya, karena akhlak orang berbeda-beda, ada yang baik kita terima, yang jelek juga ya kita terima juga. Hanya kita berikan maaf, ya sudahlah. Jangan kemudian kita perpanjang masalahnya. Ini perkara dunia, perkara yang ringan. Sudah, dunia itu perkara yang ringan. Ya, berikanlah maaf, udahlah, nggak usah diperpanjang urusannya. Itu akhlak para nabi ya, akhlak orang-orang yang beriman juga demikian. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang-orang jahil yang mengajak ya khitab di sini adalah berdebat ya, mengajak untuk berdebat, qalu salama, maka katakanlah salama, selamat selamat. Ya sudah, sudah. Ya, jangan diambil pusing. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idza sami'ul lagwa, dan apabila mereka mendengar lagu. Lagu ini adalah yaitu permainan ya, kesia-siaan, senda gurau. A'ridu anhu, ya mereka akan berpaling ya darinya, dari senda gurau tersebut. Wa qalu lana a'maluna, mereka mengatakan bagi kami adalah amalan kami. Walakum a'malukum, dan bagi kalian adalah amal kalian, dan bagi kalian adalah amal kalian. Ya sudah, ini yang kita katakan. Ketika kita mendapati orang-orang yang jahil terhadap agama, ya maka cukup kita katakan demikian. Lana a'maluna walakum a'malukum salamun alaikum. Semoga keselamatan kepada kalian. Bayangkan masih didoakan ya. Salamun alaikum, didoakan itu. Keselamatan bagi kalian. Ini akhlak yang terpuji sekali ya. Jadi kita nggak usah doakan yang buruk-buruk ya. Semoga kamu ini aja. Nggak perlu. Salamun alaikum. Ya. Allahu yahdikum. Semoga Allah beri hidayah kalian. Cukup gitu udah. Nggak usah kita perpanjang, kita debat dan seterusnya, nggak usah. Ya Allah yahdikum, ya yahdikumullah. Semoga Allah beri hidayah kalian. Udah. Assalamun alaikum. La nabtaghil jahilin. Kita tidak berteman dengan orang-orang yang bodoh. Maksudnya bersahabat. Ya kenapa? Ya capek kita. Ya capek. Ya urusan kita masih sangat banyak gitu ya. Nggak usah kita kemudian apa berdebat dan seterusnya dengan orang-orang yang jahil. Nah ini adalah akhlak yang mulia. Berikan maaf. Ya cukup sudah. Ya. Ya maaf ya sudah, ya memberikan maaf, tapi untuk misalkan kita berselisih dengan orang ya, kita berselisih dengan orang kita, dengan teman misalkan kita berselisih dan kita merasa kayaknya nggak nyaman gitu kalau berteman dengannya, maka maafkan saja, maafkan. Adapun harus berteman akrab lagi atau tidak itu urusan belakangan, itu lain lagi ya. Kita pernah berselisih terhadapnya misalkan, ya kita maafkan saja sudah. Tapi kalau untuk ya apa berteman seperti dulu lagi kayaknya enggak ya. Ya wajar, ini manusiawi ya, sifat manusiawi itu wajar, tapi kita berikan maaf sudahlah ya, urusan lain lain masing-masing ya, lana a'maluna walakum a'malukum ya, salamun alaikum ya. Jadi itu adalah akhlak yang mulia bagi orang yang berpuasa. Yang keberapa tadi poin terkait dengan apa, bahwasanya puasa itu akan mencegah seseorang dari saling membunuh ya, saling mencela, saling menghujat. Dan puasa mengajak orang itu untuk berakhlak yang baik ya, dengan lemah lembut, memaafkan dan seterusnya. Poin berikutnya ya, di halaman 102 dari kitabnya. Wasaumu yahmilu ala salamatis sadri. Puasa itu ya, itu akan mengajak kita untuk selamat hati kita. Ya, salamatus sadr, selamat hati. Dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Ya, dari penyakit-penyakit hati. Nanti kita akan bacakan. Sohan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan telah sah dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Kenapa keduanya? Karena Abdullah dan Abbas ini adalah dua orang sahabat. Abdullah ini anaknya Al-Abbas. Al-Abbas adalah pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keduanya adalah sahabian. Keduanya adalah dua orang sahabat. Sahabat itu apa? Sahabat itu adalah orang yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia beriman dan wafat di atas keimanan. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Saumu syahri sabri, puasa di bulan sabar. Bulan sabar ini artinya adalah bulan Ramadan, karena penamaan apa syahrul Ramadan, nama lainnya adalah syahrul sabr. Berdasarkan hadis ini. Puasa di bulan sabar, puasa di bulan Ramadan, wa thalathati ayyam, dan puasa di 3 hari, min kulli syahrin, pada setiap bulan. Yudhibna,
wa haras sadri, akan menghilangkan penyakit hati. Ya. Kita lihat di sini ya. Yudhibna wa haras sadri, akan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Apa itu? Aitu zilu ma bihi, akan menghilangkan ya apa yang ada pada penyakit hati tersebut. Minal ghish, dari al-ghish. Kemudian al-hikdi, yaitu hakad. Hikad itu hasad ya. Nah, wal ghaidh ya, wan nifaq ya. Ya, ghaidh wan nifaq. Nifaq ya, kita tahu ya, nifaq penyakit hati yang berbahaya, yaitu menyembunyikan apa? Menyembunyikan apa yang dia nggak mau tampakkan. Ya. Terkait dengan nifak ini, menyembunyikan kekufuran. Ya, dia tidak menampakkan kekufuran, tapi dia sembunyikan. Ya, jadi ini ya, kalau kita rajin ini puasa 3 hari setiap bulan dan juga termasuk Ramadan, ya, maka penyakit-penyakit hati itu dari gish, ya. Kemudian apalagi tadi, yaitu hasad, iri, dengki, ya, yaitu apa, sifat mudah marah, ya, temperamen, kemudian nifak, itu juga akan hilang dengan sebab puasa. Jadi dengan puasa itu akan melatih seseorang ya berakhlak yang baik, ya. Nah, kita lanjutkan. Ayyuhal ikhwah, wahai saudara-saudara sekalian, innal adawata wat tadabura baina al muslimina amrun yubghiduhu Allah subhanahu. Sesungguhnya permusuhan di antara kaum muslimin adalah perkara yang Allah benci. Yang Allah benci perkara tersebut. Wa huwa min asbabi adamati maghfiratillahi lil insan. Ya, permusuhan itu adalah sebab tidak dapatnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak mengampuni seseorang kalau dia masih bermusuhan dengan saudaranya. Ya, masih bermusuhan dengan saudaranya. Fakama lam yutahhir qalbahu fayakunu saliman tijahi ikhwanihil muslimin. Ya, sebagaimana kenapa dia tidak Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni dosanya, karena dia tidak membersihkan hatinya gitu. Fakama lam yutahhir qalbahu fayakunu saliman tijaha ikhwanil muslimin. Nah, kalau orang yang membersihkan hatinya, maka dia akan selamat ya hatinya menghadapi saudara-saudaranya orang-orang yang muslim. Ya, qad la yutahhiruhullahu min dzunubihi, gitu ya. Terkadang ya Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni tidak bersihkan dosa seseorang disebabkan karena seseorang tidak membersihkan hatinya dari bermusuhan kepada saudaranya yang sesama muslim. Saya ulangi, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni seseorang? Ya, karena alasannya orang tersebut tidak membersihkan hatinya. Karena orang tersebut tidak membersihkan hatinya dari bermusuhan, ya, dia masih senantiasa bermusuhan kepada temannya sesama muslim, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak bersihkan juga dosa-dosanya. Itu maksudnya. Jadi kalau kita mau dibersihkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bersihkan dulu hati kita, tidak menaruh dendam kepada siapapun, tidak menaruh permusuhan kepada siapapun. Wa qad rawa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabi Allah, bahwasanya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam qaal, tuftahu abwabul jannah yaumal isnain. Dibuka pintu-pintu surga pada hari Senin, wa yaumal khamis, dan juga hari Kamis. Fayughfaru likulli abdin, maka akan diampuni ya seluruh hamba. Syaratnya adalah la yusyriku billahi syai'a, tidak berbuat syirik. Ini pentingnya tauhid. Ya, pentingnya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, ya. Kecuali seseorang yang dia punya permusuhan ya dengan saudaranya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan keduanya ini sampai berdamai. Tangguhkan keduanya ini sampai berdamai. Tangguhkan keduanya ini sampai berdamai. Ya, sampai kemudian mereka baikan keduanya. Ya. Jadi bermusuhan ya itu adalah akhlak juga yang
tercela ya. Kenapa tadi dikatakan kita harus selamat hati kita, ya, memaafkan, ya, jangan bermusuhan. Para amal tu'radu 'ala Allah Ta'ala yaumal isnain wal khamis. Maka amal-amal kebaikan itu akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dipaparkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari Kamis. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yurfa'a amaluhu wa huwa shaim. Nabi senang, Nabi cinta amalannya itu diangkat, ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan puasa. Kama sahha an Usamah, sebagaimana telah sahih dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ya. Bi khilaf man yurfa'u amaluhu wa huwa fi adawatin ma akhil muslim. Tentu ini berbeda dengan orang yang diangkat amalannya sedangkan dia masih berselisih, masih bertengkar dengan saudaranya sesama muslim. Wa khususan idza kana min arhamihi, khususnya apabila itu adalah bagian dari rahimnya. Ya, bermusuhan sama adiknya, bermusuhan sama kakaknya. Ya. Ini perkara yang tidak layak. Ya. Bahkan ya, kita akan bacakan berikutnya ini. Ya, ini mengapa kita tidak boleh bermusuhan ya. Tadi makanya kita maafkan dan maafkan sudah. Ya, maafkan. Bismillah, maafkan, enggak perlu kita ingat-ingat gitu ya. Itu syaitan biasanya kemudian mengingat-ingat, wah kamu dulu pernah diginikan, kamu pernah diperlakukan seperti ini, pernah direndahkan. Maka ya seruan-seruan dari syaitan ya jangan kita kemudian anggap. Ya, sudah kita lupakan. Yang buruk-buruk yang orang lain pernah lakukan kepada kita, kita lupakan. Kita tinggalkan. Ya. Jangan kita ingat-ingat. Yang kita ingat adalah ucapan saya sudah maafkan. Ya. Saya sudah lupakan, saya sudah maafkan. Kita bacakan ya paragraf terakhir dari kitab ini. Wa mimma yadullu ala khuturatil mukhasamah. Di antara hal yang menunjukkan yaitu bahayanya bermusuhan sesama muslim, wa annaha sababun fil hirman minal khair. Bahwasanya ia adalah sebab terhalangnya dari kebaikan. Marwahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari an Ubadah ibnu Samit, dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Qal, ia mengatakan, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana bi Lailatul Qadri. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ya untuk mengabarkan kepada kita terkait dengan Lailatul Qadar. Ya. Nabi keluar ingin menyampaikan Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin, ya. Ada dua orang di antara kaum muslimin yang bertengkar. Ya. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadri." Aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Fatalaha fulan wa fulan, ya. Ada fulan dan fulan itu berkelahi, dia bertengkar. Ya, farufiat, maka diangkat. Apa yang diangkat di sini? Ya, yaitu ilmu diangkat tentang waktu Lailatul Qadar. Tadinya Nabi mau menyampaikan Lailatul Qadar itu terjadi di malam ini, seperti itu ya. Maunya Nabi itu demikian kepada para sahabatnya. Disebabkan karena ada orang yang berselisih, ada orang yang bertengkar. Kemudian ya Nabi SAW dijadikan lupa. Ya. Barokah itu hilang disebabkan karena ada perselisihan, ada pertengkaran. Maka ini perkara yang berat sekali. Ya, perkara yang amat berat. Maka maafkanlah saudara kita yang melakukan kesalahan kepada kita. Dulu kita pernah dizolimi, sudah ya, nggak perlu kita ungkit-ungkit lagi, ya sudah, lupakan saja. Ingat itu perkara dunia, perkara yang ringan, perkara yang rendah, perkara yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal akhiratu khairun, ya, dan akhirat itu jauh lebih baik. Ya, kita akhirat fokus kita, ya. Perkara uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 perkara yang ringan. Maafkan, ya. Biarkan itu kalaupun ada saudara kita yang salah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Urusan kita maafkan sajalah. Ya. Ini terkait dengan dua orang yang berselisih ya. Fa kharaja sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar liyukhbirahum,
agar mengabarkan kepada mereka bilailatil qadri, tentang malam Lailatul Qadar. Ayu lailatin hiya, malam yang mana dia itu? Malam keberapa? Nabi mau menyampaikan. Fawajada rajulaini yatakhasamani wa yatanaza'ani. Nabi mendapati dua orang yang berselisih, bertengkar, ya. Farufi'al ilmu diangkat disebabkan karena pertengkaran mereka itu. Ya, biwaktiha, terkait dengan waktunya kapan. Nabi jadi lupa. Jadi angkat ilmu. Ya, walil hadithi baqiyatun insyaallah. Nah, nanti insyaallah pembicaraan tentang akhlak bagi orang-orang yang berpuasa ini, akhlak yang baik, akan kita bahas lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Insyaallah kalau tidak ada halangan di hari Rabu insyaallah. Ya, Allahumma hdina li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah kepada kami untuk akhlak yang baik, karena tidak ada yang menunjukkan kepada akhlak yang baik itu melainkan Engkau ya Allah. Wasrif anna sayyi'aha, dan jauhilah kami dari keburukan akhlak. La yasrifu anna sayyi'aha illa anta, karena tidak ada yang mampu untuk memalingkan kami dari buruknya akhlak melainkan Engkau ya Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukran Ustaz. Biasa kalau